Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore, Prof. Prof. Mohon maaf, telat banyak. Ye, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu setelah 1 minggu yang lalu. Ternyata dengan tidak terasa minggu demi minggu sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah ngedraftnya sudah mendekati final begitu ya. Jadi nanti yang belum sharing, monggo silahkan sharing. Kalau ada yang perlu kita diskusikan bersama, nanti kita perlu diskusi bersama. Namun sebelum itu, mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini banyak membawa manfaat, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya.
Sehat semuanya ya Bapak Ibu yang sudah hadir, Pak Candi, Mbak Dana, Mbak Rulita, Pak Pak Ari, Mbak Aulia, Mbak Isna, Mbak Sukma, Mbak Eka, Mbak Sylvia, ya, dan Mbak Anna. Ya. Terima kasih kehadirannya. Mungkin teman-teman yang lain sedang kehujanan di jalan. Kalau tempatnya hujan, tapi ini kebetulan siang ke sore hujan terus. Ya. Ya, Bapak Ibu, monggo silahkan siapa yang ingin menyampaikan sesuatunya dari hasil yang sudah diperolehnya. Mungkin ada hal-hal yang nanti bisa kita jadikan sebagai contoh. Ya, kalau nanti ada mungkin kendala, nanti kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Monggo silahkan untuk hari ini, Sinten. Assalamualaikum, Prof. Bu, Waalaikumsalam. Prof. Oke, Sambil menunggu rekan-rekan yang oke, akan menyampaikan hari ini, saya izin untuk mengisi sebentar, nggak, Prof, oke, untuk oke, bertanya jenengan. oke, oke, monggo. Ya. Tadi kan kebetulan ada bimbingan, Bu. Jadi tadi siang itu kami kelompoknya Pak Farid itu ada Hmm, bimbingan mengenai oke, baru pembahasan judul, Bu. Jadi oke, oke, beliau baru selesai umroh, jadi lumayan agak molor seperti itu. oke, Kan kemarin itu saya sempat menyampaikan pada jenengan mengenai judul saya yang berkaitan dengan computational thinking, Bu, oke, yang di PLH seperti itu. oke, Nah, eh, menurut Ibu itu untuk penelitian awal tadi kan saya diarahkan sebelumnya kan saya ingin mengembangkan LKPD, Bu, tapi tadi oke. diarahkan untuk kalau LKPD itu biasanya lebih lebih baik sekalian mengembangkan modul ajar seperti itu. Nah, Hmm, jadi tadi diarahkan untuk mengembangkan ke modul ajarnya sekalian seperti itu. Nah, itu kira-kira untuk penelitian awalnya itu eh, yang berkaitan kan tadi diminta untuk coba nanti dibuat penelitian awal seperti membuat mini riset seperti itu. Tapi saya karena tadi waktunya lumayan terbatas, saya masih belum begitu paham, Bu, untuk mini riset itu yang seperti apa ya, Bu ya? oke. Jadi ini nanti akhirnya menyusun modul ajar. Inggih, Bu. Oke, Tadi diarahkan untuk menyusun modul ajar. modul ajar yang seperti apa? Modul ajar berbasis CT, Bu. Berbasis computational thinking. Oke. Iya, Berarti nanti ya untuk computational thinking siswa atau iya dosen. betul. Untuk Oke. tadi kan sebelumnya itu untuk menumbuhkan, tapi Oke. kalau menumbuhkan itu indikatornya masih Nggak jelas. rancu, Mbak. Ya, Oke, seperti betul. itu. Kurang jelas. Oke. Akan lebih baiknya jika diubah menjadi meningkatkan seperti Meningkatkan. itu. Oke, betul. Ya. Berarti nanti Kemudian, berbasis CT untuk meningkatkan CT juga. ya Oke. seperti itu, Bu. Ini berarti materinya akhirnya apa? Ya, untuk materi tadi juga ada koreksi. Kenapa kok Oke. milihnya PLH seperti Oke. itu? Kan Oke. harus ada alasan pemilihan mapel Oke, seperti itu. betul. Oke, betul. Jadi sebelum memilih PLH itu kan sebagai mulok nggih, Bu. Oke. Eh, Sebelum memilih mapel mulok itu dipastikan dulu mapel intinya ada masalah apa tidak Oke, seperti itu. betul, betul. Nah, Oke. kemudian tadi eh, kan memang sudah ada beberapa riset, maksudnya riset saya ke wali kelas seperti itu, nggih, Bu. Maksudnya Oke. observasi awal saya. Jadi kan Oke. kalau ada di anak-anak itu lebih ke IPAS dan matematika, Bu. Jadi yang bisa dikembangkan atau yang masih ada problemnya di situ. Cuma untuk fokus materinya ini yang tadi masih belum saya ketemukan seperti Oke. itu. Oke. Itu tadi Ibu menyampaikan Ibu sudah bertanya-tanya ke wali kelas ya, jadi kan itu merupakan salah satu contoh mini riset. Ya. Artinya kalau mini riset itu desainnya adalah desain kita sendiri.
dalam rangka mencari atau yang biasa kita sebut sebagai analisis kebutuhan. Ya, mengapa saya ingin mengembangkan modul ajar berbasis computational thinking untuk meningkatkan computational thinking pada siswa? Nah, itu kan tidak muncul tiba-tiba. Maka kita setelah ada judul, maka ada latar belakang. Jadi hal-hal yang melatar belakangi. Ya, mengapa saya ingin mengembangkan modul ajar? Itu pasti ada masalah dengan modul ajar tersebut. Nah, ini kan untuk tahu ada tidaknya masalah, berarti kan tadi kita harus melakukan mini riset atau analisis kebutuhan. Nah, kenapa modul ajar yang ingin saya kembangkan itu kok berbasis computational thinking? Ya, itu pasti harus ada alasannya. Oh, karena selama ini computational thinking dari siswa ini misal masih rendah. Nah, untuk meningkatkannya, maka saya di pembelajaran saya menyiapkan perangkat pembelajaran yang berbasis pada computational thinking. Nah, computational thinking ini kan pasti ada indikatornya, tidak hanya sekedar kita seperti hasil belajar kognitif, gitu gitu. Tapi kan pasti ada indikator-indikator. Nah, ini yang Ibu lakukan mini risetnya itu adalah melakukan eh, tes mungkin ya, karena ini keterampilan berpikir, nggih. Maksudnya berpikir komputasi. Berarti Ibu untuk mini riset adalah karena selama ini kan belum ada pasti. Ya, maka kita lakukan tes kepada siswa menggunakan indikator computational thinking. Itulah mini riset. Ya. Jadi ini Ibu nanti menyiapkan soal ya yang berkaitan dengan materi. Tadi kalau misalnya mau di IPA ya IPAS gitu ya, mau di IPAS atau di matematika monggo silahkan eh, yang sesuai saja ya. Dengan dasar kenapa memilih IPAS, kenapa memilih matematika, itu juga tadi mungkin hasil dari Ibu melakukan wawancara atau studi dokumentasi berdasarkan hasil-hasil eh, belajar siswa yang berkaitan dengan computational thinking di IPAS atau di matematika. Berarti di situ karena ingin meningkatkan, berarti harus tahu dulu bahwa computational thinking di IPAS dan atau di matematika itu masih rendah. Masih ada yang perlu ditingkatkan. Ya. Walaupun tidak semua dari indikator, misalnya Ibu sudah tahu computational thinking ada berapa indikatornya? Mohon maaf masih mute. Mohon Nah, maaf. ya, Jadi kalau di CT sendiri itu anak-anak ya, itu tahapan pembelajarannya mulai dari dekomposisi, kemudian ya, abstraksi, kemudian ya, mereka itu menyusun algoritmis, berpikir ya, algoritma, seperti ya. itu, Bu. Jadi muaranya itu anak-anak itu bisa berpikir secara sistematis atau algoritmis itu tadi. Nah, berarti kan tadi harus dicek kan? Ya, apalagi kalau misalnya kemarin-kemarin soalnya selalu pilihan ganda. Kita tidak tahu itu kemampuan computational thinking-nya seperti apa. Nah, sehingga Ibu perlu studi awal ya, dengan cara memberikan soal yang di dalamnya terpenuhi itu indikator-indikator computational thinking. Dari sana dianalisislah dari misalnya tadi ada 4 indikator, apakah semuanya memang masih rendah atau mungkin salah satu sudah tinggi tapi yang lain masih rendah? Artinya tidak harus semuanya, Bu. Tidak harus semuanya itu rendah, tetapi yang penting ada indikator yang masih rendah yang butuh ditingkatkan. Ya, itu inilah yang kita sebut sebagai mini riset. Jadi riset-riset kecil yang kita lakukan untuk kita mendapatkan ini alasan mengapa kita mengembangkan sesuatu tadi. Mengapa kita mengembangkan sesuatu tadi di topik tertentu tadi. Ya, mengapa nanti akan saya atasi menggunakan model atau tadi menggunakan modul yang berbasis computational thinking. Jadi banyak nanti research, jadi bisa lewat wawancara, mungkin kan ada yang cocok lewat wawancara. Tetapi mungkin ada yang observasi, yang diobservasi
bisa proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, bisa dari soal-soalnya, bisa dari materi yang diberikan kepada siswanya. Apakah di dalamnya mengandung indikator-indikator computational thinking atau tidak? Ya, jadi kalau misalnya saya meyakini pasti sudah ada, tetapi yang mana yang ada? Ya, kemudian dari kalau misalnya oh ada itu yang dekomposisi itu sudah ada dan ternyata nilai siswa itu di bagian itu juga bagus, kan sudah bagus. Ya, namun indikator yang lain belum ada. Yang ini yang mungkin masih perlu untuk dibekalkan yang kemudian nanti akan kemampuannya akan meningkat. Mungkin begitu, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu. Oke. Oke. Lumayan ini sedikit banyak sekali tercerahkan. Alhamdulillah. Ye, ye, mudah-mudahan lancar. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu. Oke, sami-sami. Monggo Bapak Ibu yang lain yang belum sharing. Bu Isna sudah sampai apa Bu? Bu Rulia juga. Kemarin yang berdua itu yang Bu Rulia dengan Bu siapa ya? Bu Isna, Prof. Lagi ya, lah ya ini kan ini yang sama sama saling sinergi ini nanti. Prof, berarti saya ingin mengkonfirmasi kembali, Prof. Kan kemarin saran Oke, dari jenengan kan ini lebih bagusnya kalau mendalami bagaimana pengaruh dari media itu untuk pembagian gitu nggih, Prof. Lebih ke oke, situ nggih. oke. Berarti itu yang nanti itu saya masih bingung itu nanti di apa rumusan masalahnya itu berarti lebih ke bagaimana bukan berapa Oke, nggih. oke. Bagaimana? Oh, Ye, nggih. tapi bisa juga diawali, ya, diawali dengan tadi diuji dulu. Nah, dari hasil uji itulah kemudian kita coba dalami. Hmm. Meskipun judulnya pengaruh, berarti Tidak apa-apa, pengaruh dengan metodenya yang apa desain penelitiannya yang kita sesuaikan. oh, nggih, nggih. Ye. Tapi di situ perlu kita jelaskan, mboten, Prof. Maksudnya kalau biasanya kan di kuanti seperti tadi nggih, maksudnya pengaruhnya itu seberapa besar itu perlu kita jelaskan juga, mboten, Prof. Menggunakan angka gitu. Boleh, boleh. Nah, makanya itu tadi diukur dulu boleh. Oh, nggih. Kan jadi kan artinya kan tadi pengaruh implementasi kan begitu ya. Artinya kan Nggih, berarti betul. lah implementasinya itu tadi mungkin akan dilakukan dengan cara kan dengan cara membelajarkan kemudian membandingkan dengan kelas kontrol misalnya kan begitu kan boleh. Nggih, Ya, nggih. nah dari sana kemudian tahu kita, oh ternyata memang ada pengaruh ya. Tetapi kan kalau kuantitatif berhenti sampai di situ saja. Betul, Hipotesisnya terbukti, yang H nolnya misalnya oh, apa tidak diterima, tapi HA-nya diterima, misalnya kan selesai kalau di kuantitatif. betul. Ya, Nggih. kemudian kita kan hanya, oh kemungkinan hal ini Hmm, karena menurut teori begini, begitu kan kalau yang nggih, Prof. kuantitatif. Tetapi kalau ibu ini kuali lebih didalami, jadi tetap mencari data lagi. Hmm, Berdasarkan tadi misalnya siswa yang nilainya sudah bagus, nilainya sedang, nilainya rendah, itu ibu coba untuk masing-masing didalami lagi. oh, nggih. Jadi artinya kan kita masih melakukan penelitian lanjut gitu ya, tidak hanya Nggih, berhenti nggih. sampai di kuantinya saja. Nggih. Oke. Nggih, Prof. Terima kasih banyak. Oke. Sudah mulai. Oke. Monggo. Bapak Ibu yang lain, kemarin ada yang belum menyampaikan? Mungkin pas saat Prof. Wardani sudah, ini Prof. Wardani ya, yang dengan Prof. Wardani ya. Dengan Prof. Wardani sudah, sudah sampai sejauh mana sekarang? Gitu ya, sampai sejauh mana? Izin bertanya, Prof. Ye, monggo. Oke, sebelumnya saya mohon maaf off cam Ye, karena ye, susah sinyal hujan, ye. Prof. Oh, ye, monggo, enggak apa-apa. Eh, Tadi kan saya sampun bimbingan dengan dosen pembimbing. Ye, Alhamdulillah
sudah disetujui untuk pengembangan bahan ajar. Oke. Nah, saya ingin untuk observasi awalnya itu kan kemarin itu kan hanya melalui wawancara dengan guru kelas dan Oke. saya minta pendapat ke anak-anak untuk materi yang susah itu apa. Lalu saya Oke. juga apa pakai data dari kelas saya. Kebetulan kan Oke. eh, tapi kelas saya itu kan maksudnya kelas yang bukan saya gunakan untuk penelitian ya, Prof. Oke, Nah, enggak apa-apa. itu eh, saya itu kan ingin buat gimana ya kayak sejenis pretest gitu loh Prof. Untuk memperkuat kalau anak-anak yang di kelas yang saya akan teliti itu mata pelajaran IPAS-nya memang hasil kognitifnya rendah. Nah, saya Oke. tuh bingung materi yang saya buat untuk pretest itu materi yang saya ambil atau em, bisa materi bebas asal IPAS IPAS gitu Prof. Maksudnya materi yang sudah Oke. diajarkan. Nah, kebetulan materi yang saya ambil ini kan di semester 2 Prof. Oke. Ya. Oke. Tadi kan berarti kan Ibu nih mau melakukan mini riset tadi. Oke, Ditanyakan Bu Sukma. Kan untuk mendukung ramalan lah, prediksi Ibu bahwa IPAS-nya rendah. Tetapi kan tadi kalau kita hanya mengatakan, oh nilai IPA-nya rendah, begitu kan, kita eh, secara ilmiah tidak diterima. Maka Ibu mencari data dengan cara melakukan tes kepada siswa, kan begitu, nggih? Ya, oke jadi Prof. kalau yang untuk mini riset, ini kita buat umum saja. Secara umum, eh, apalagi katanya Ibu tadi sudah punya dokumen yang selama ini, bagaimana hasil rata-rata lah, rata-rata hasil belajar dari topik-topik yang ada di IPAS. Ya, itu bisa dijadikan sebagai data dukung. Jadi tesnya dilakukan bagus, gitu ya. Kemudian didukung dari hasil wawancara dengan para bapak ibu guru. Syukur-syukur kalau bisa memberikan dokumen, ya bapak ibu guru yang lain begitu. Mungkin ada data begitu. Ini loh yang hasilnya mungkin nilainya seperti ini. Misalnya kan begitu. Itu adalah sebagai studi dokumentasi data-data yang ibu sendiri punya, mungkin juga sudah berlangsung bertahun-tahun, ya itu akan sangat bagus sekali. Ya, jadi artinya Ibu melakukan mini riset tadi ya, untuk mencari data pendukung menguatkan mengapa Ibu memilih di pembelajaran IPAS itulah yang akan dikenakan model Ibu ya atau bahan ajarnya itu adalah eh, yang akan disiapkan ya jadi untuk meningkatkan hasil belajar siswanya. Begitu Bu Nabila? Prof, saya masih bingung untuk itu Prof, apa Hmm. untuk membuat pretestnya itu loh Prof. Ya, Soalnya itu umumnya itu maksudnya gimana Prof? maksudnya umum, maksudnya tidak harus di materi yang ibu ibu sampaikan itu tadi. Oh, oke, oke. Ya, itu hanya untuk mendukung, artinya untuk mendukung bahwa di pembelajaran IPAS pada umumnya itu masih hasil belajar kognitifnya adalah masih rendah. Iya. Oke, nah kemudian ibu punya punya data, punyakah data tentang materi yang ibu nantinya di semester 2 itu yang akan dilakukan besok gitu? Ada data juga? Iya, dari sekolah itu Bu. Ya, Prof. masalahnya kan itu kan berarti Ibu studi dokumentasi untuk melihat hasil-hasil siswa pada topik yang akan Ibu belajarkan. Iya. Nah, mungkin nanti teman-teman Bapak Ibu guru yang lain juga punya. Maksudnya kan masih punya arsip gitu ya. Arsip Iya. besar nilainya, nilai untuk materi yang Ibu tadi apa nantinya akan dikenakan topik itu. Jadi yang dites tadi boleh sekarang ini misalnya kan untuk mendukung bahwa memang rendah loh IPAS-nya, misalnya begitu. Ya Iya, tidak Prof. tidak terkecuali materi A yang nanti akan Ibu kenakan gitu loh Bu. Jadi nanti bahasanya berdasarkan tadi ya.
studi dokumentasi, hasil wawancara dengan guru, kemudian dari informasi siswa, misalnya kan begitu, dan data dukung lewat tes yang Ibu lakukan, itu ternyata bahwa sekian persen, misalnya kan begitu ya. Jadi kita ingin secara kuantitatif tadi, siswa itu adalah masih kesulitan atau pemahaman konsep IPAS-nya masih rendah gitu. Jadi itu yang saya katakan untuk melatar belakangi supaya kuantitatif gitu ya. Ada setidaknya Nggih. menunjukkan dari 30 siswa itu ternyata yang bisa ini. Lah itu kan harus Ibu ngetes lagi kan begitu. Nggih. Sama izin bertanya, Prof. Nggih. Kalau untuk pretestnya nanti, misal soalnya itu pilihan ganda, itu nggak apa-apa, Prof. Untuk pemahaman konsep. Saya itu hasil belajar dan kreativitas. eh, eh, Kalau hasil belajarnya saja boleh. Nggih. Nggih. Tapi yang kreatif nanti mungkin ada uji lain. Nggih. Untuk yang kreatif itu nanti eh, itu, Prof. Apa? Membuat karya, tetapi rencana saya untuk yang kreatifnya itu eh, saya itu, Prof. Saya menggunakan waktu medianya sudah jadi. Bahan ajarnya Nggih. sudah jadi itu kan ada penugasan yang bagian create-nya itu kan, Prof. Ya. Nggih. Jadi yang kreatifnya tuh saya ambil yang itu. Jadi untuk eh, mini riset awalnya itu saya pakai yang hasil kognitif. Kalau menurut saya sebaiknya dua-duanya, Bu. Jadi tadi bisa juga studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu artinya mungkin ada pelajaran apa ya berkaitan dengan mungkin kemarin ada pelajaran apa yang membuat begitulah membuat Nggih. tadi itu kan bisa juga diidentifikasi. Oh, nggih, Prof. Misalnya di seni atau di apa ya misalnya kerajinan apa apa misalnya Nggih. ya. Nah itu kan kita kan apa punya data nilai. Nah tapi kemudian dicoba di selain mengamati siswanya, kemudian tadi dari data nilai ini adalah seperti apa dari indikator kreativitas tadi yang ibu punya data awal. Artinya Nggih. siswa ini oh ini kebanyakan hanya meniru saja plek. Misalnya kan gitu kan itu sudah Nggih. menunjukkan tidak kreatif. Kemudian nanti mungkin malah lebih jelek dari contohnya. Lagi itu menunjukkan tidak kreatif. Itu eh, harus harus ada, Bu. Oh, nggih, Prof. Nggih. Nah, nggih. Soalnya kan di kelas lain ya, Prof. Kalau di kelas saya Nggih. kan sering saya ajak untuk Iya. melatih kreatif. Jadi, Nggih, nggih, enggak apa-apa. Maksudnya enggak apa-apa. Yang penting pokoknya punya data secara umum gitu ya. Jadi artinya kita buat yang awal ini, yang di latar nggih. belakang itu adalah apa yang diperoleh yang hasil pengamatan, hasil observasi, hasil tadi mungkin kalau kita ngetes dan sebagainya, hasil bertanya kepada guru, Nggih. melihat data atau dokumentasi dari karya-karya siswa misalnya, maka diperoleh gitu loh, maksudnya kan gitu. Jadi memang masih masih belum belum seperti yang nanti kalau kita penelitiannya. Ini kita mendapatkan data-data dulu dari yang sudah ada. Kemudian kalau yang belum ada kita adakan ya dari dengan kita berikan tugas misalnya kemudian kita nilai ya. Nah, itu kita akan jadi informasi yang mendukung mengapa Ibu ingin meningkatkan pemahaman konsep dan kreativitas. Nggih, Prof. Oke. Bingung, Prof. Soalnya yang di kelas yang mau saya teliti itu kan eh, jarang ya, Prof. Kayak membuat kreatif-kreatifnya gitu. Ya, ya apalagi kan gitu. Tetapi yang secara umum tetap tadi Bu, yang berapa persen bahwa siswa itu meningkatkan itu tidak harus yang dari nol kemudian jadi tinggi tidak nggih. Jadi meningkatkan mungkin yang kemarin itu belum secara persentase misalnya harusnya kan kalau dalam satu kelas kalau KKM itu 70%. Ternyata di situ mungkin baru 40%. Nah, Ibu ingin meningkatkan setidaknya mungkin jadi 70%. Gitu maksudnya. Jadi artinya namanya meningkat itu tidak dari yang tidak tahu sama sekali kemudian jadi tahu banget ya, tetapi bisa saja yang tahu ada sebagian yang memang sudah tahu, tetapi kok ternyata ada ya yang sebagian belum tahu. Nah, sehingga kita tingkatkan ya kemudian kita buat indikator tadi meningkatnya apakah harus 100%? Tidak harus. Ya kita yang membuat standar.
kita yang tahu siswa kita. Tadi kan seperti Ibu tadi mengatakan, kalau yang di sana itu nggak pernah ya. Nah, Ibu maka nanti membuat indikatornya jangan tinggi-tinggi banget untuk kreativitasnya, misalnya kan begitu. Kalau yang hasil belajar kan standar ya, misalnya kan yang hasil belajar secara umum itu sekian persen. Tetapi kalau yang kreativitas Ibu boleh. Jadi kalau misalnya kok memang sama sekali belum tahu, logikanya kalau saya ajarkan hanya dalam beberapa waktu, seandainya meningkat itu ya paling hanya meningkat 20% lah, misalnya begitu ya. Nah, sehingga Ibu ya membuat indikator keberhasilannya, misalnya tadi yang kreatif dari studi awal itu ketemu 30%, nanti menjadi 50%. Itu sudah kategori meningkat. Begitu. Iya, Maka Prof. nggih, Terima kasih, Prof. Sudah nggih, tercerahkan. Semoga kedepannya bisa lancar nggih, wis. mengerjakannya. Ini pada Terima kasih, anaknya Prof. sendiri kok. Nggih, sami-sami. Monggo, Pak Wawan, ada sesuatu? Nggih, Prof. Nggih, Ini menyampaikan judul dulu nih, Prof. nggih, Judul nggih. saya itu tentang pengembangan materi ajar IPAS berbasis lingkungan sekitar dengan pendekatan mendalam, dengan pendekatan pembelajaran mendalam untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas 5 di sekolah dasar. Nggih. Nah, ini kenapa saya memilih teoritis, Prof, dan hanya berpusat pada buku LKS dan buku teks. Nah, jadi guru itu hanya cenderung menyampaikan materi secara konvensional sehingga siswa hanya menghafal informasi tanpa benar-benar memahami konsep itu secara kontekstual atau secara mendalam. Nah, jadi akibatnya itu siswa itu merasa kesulitan menghubungkan materi ajar dengan pengalaman nyata di lingkungan sekitar, Prof. Nggih. Nah, jadi rencananya saya akan mengembangkan materi ajar yang ada Nggih. itu yang yang saya kaitkan dengan keadaan lingkungan sekitar yang ada, dan nanti saya bisa mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan menteri yang sekarang itu tentang Nggih. pendekatan pembelajaran mendalam, Prof. Di Seperti itu. Bening, nggih. Nggih. Oke. Nah, saran saya Pak, tadi Bapak kan sudah apa? Mungkin melakukan wawancara atau observasi pada guru-guru yang lain. Nggih, saya sementara baru baru mengamati, Prof. Tapi Ya, kan ya, ya, dari nggih, pengamatan, nggih. nggih, Artinya kan nggih, nggih. kira-kira berapa orang Pak yang sudah diamati? Itu sekitar 5 sampai 6 guru, Prof, di Ya, nanti mungkin lingkungan sambil saya. berjalan bisa bisa nambah, nggih. Jadi Nggih, Mas, nggih, nggih. artinya kan nanti kan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru yang lain, apakah juga sama ya hasilnya, misalnya seperti itu. Ya, sehingga Nggih, nggih. sebutkan saja nggak apa-apa. Kan mungkin berdasarkan tadi nggih pengamatan Nggih, pada eh, 6 guru di lingkungan mana, misalnya kan begitu nggih. Itu nggih, nggih. menunjukkan bahwa pembelajaran IPAS yang dilakukan selama ini adalah tadi apa 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 begitu yang tadi yang masih masih apa cenderung eh, teori ya tidak pernah praktek misalnya kan begitu nggih. Kemudian kurang Nggih, 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 menyenang Prof. pembelajarannya tidak fun lah ya joyful learning ya jadi nanti Nggih, hubungkan ketiga deep learning tadi tidak nggih, bermakna siap. ya, Nggih, meaningful, tidak membuat siswa itu sadar untuk nggih, belajar, ya, mindful, dan juga pembelajarannya itu karena cenderung tadi tidak joyful. nggih, Begitu. betul, Prof. Nanti yang pengamatannya itu, Pak, yang diamati 3 hal itu. Si Bapak betul tadi Oke. sudah tidak apa kurang kontekstual kan itu kan berarti tidak bermakna gitu. Jadi artinya dia hanya Nggih, cenderung menghafal saja lah gitu ya. Asal nggih, kalau nanti dites ya hafalan lagi gitu ya. Itu Bapak lihat juga dari tidak hanya dari observasi gurunya, tetapi juga melihat juga soal-soal tesnya, materi ajar yang digunakan seperti apa. nggih, nggih. Nah itu nanti dihubungkan dengan 3 ciri deep learning-nya. Ya, nah sehingga kok belum
gitu ya. Belum maka oh mungkin berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu ya, itu ternyata pembelajaran yang mindful, joyful itu adalah yang bisa meningkatkan pada proses dan hasil belajar siswa. Jadi nanti Bapak cari eh, literatur-literatur pendukung, artikel-artikel yang menunjukkan ya bahwa Nggih. tidak harus tiga-tiganya, Pak. Joyful meningkatkan proses dan hasil belajar sendiri ya. Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu akan meningkatkan proses dan hasil belajar. Kemudian yang meaningful, yang bermakna itu juga akan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang berkesadaran itu juga meningkatkan proses dan hasil. Boleh sendiri-sendiri, maksud saya begitu. Artikelnya itu boleh tidak Nggih, nggih. harus ketiganya. Nah, syukur-syukur dapat yang ketiganya, gitu kan. Kan Oke, karena nggih, nggih, learning kan nggih. baru baru saja, mungkin penelitiannya belum banyak, Nggih. misalnya kan begitu, nggih. Tapi yang Nggih. sendiri-sendiri itu sudah banyak. Nah, dengan demikian, karena materi ajar di sekolah tadi juga belum ketiga itu, maka dirasakan perlu diadakannya materi ajar yang berbasis pada deep learning. Maka itulah Bapak mengembangkan materi ajar deep learning. Nah, nanti kalau Nggih. ini kan sebenarnya umum nggih, boleh untuk mata pelajaran untuk topik apa saja atau tema apa saja. Nah, nanti sebagai wahana untuk mengembangkan materi ajar ini akan digunakan tema apa. Kalau Bapak mungkin ini jadi tidak harus hasil belajar yang mungkin tadi seperti Bu Sukma nggih. Yang materinya nggak ada kok sekarang gitu ya, nggak masalah gitu aja. Jadi yang difokuskan di Nggih. IPAS-nya gitu nggih. Ya, tapi kalau Bu Sukma tadi karena punya dokumen untuk topik yang lalu dicari juga. Oh, ternyata memang juga masih jelek. Begitu. Mirip-mirip, sepertinya ini mirip dengan yang Bu Sukma tadi. Ya, Nggih, nggih, Prof. mengembangkan materi. Nggih. Kan ini mengembangkan bahan ajar tadi kan ya sama nggih. Tadi kalau modul ajar itu berarti Ibu yang dimaksud tadi dengan modul itu modul kurikulum merdeka atau modul bahan ajar? Modul kurikulum merdeka, Prof. Ya, modul ajar yang lengkap dengan apa? Bahan ajarnya dengan LKPD-nya dan sampai dengan instrumen gitu nggih. Betul, Prof. Ya, ada langkah-langkah. Nggih. Sip, sip. Ya, bagus Pak Pawan. Tadi Bu Sukma juga Nggih. begitu. Bu Sukma selain mini riset yang Ibu lakukan, Ibu juga dukunglah dengan artikel-artikel penelitian terdahulu. Ya, yang judulnya langsung di googling aja, bahan ajarnya berbasis CT, misalnya kan begitu ya, itu langsung dicari di yang berbasis CT. Selama ini sudah ada belum? Kalau sudah ada itu seperti apa? Ada di topik apa saja? Nah, di topik Ibu itu sudah ada belum? Kalau belum ada, bagus sekali. Ya, jangan Ibu mencari yang sama persis dengan yang di akan di ini. Kalau harapannya malah justru yang tidak sama. Tapi kalau sudah ada yang sama, cek kesamaannya di bagian mana, maka Ibu nanti mengembangkan sesuatu yang ada sedikit yang berbeda dari situ. Gitu, itu sudah menjadi kebaruan. Oke. Nggih. Oke. Sambil tanya lagi boleh, Prof. Ya, boleh, monggo. Nggih, ini berkaitan dengan rumusan masalah. Ini kan Oke. saya hanya hanya menjabarkan 2 rumusan masalah itu apakah boleh, Prof? Atau harus 3 Napa? atau 4? Apa Nggih. saja, nggih, apa? Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan dan kelayakan materi ajar IPAS berbasis lingkungan sekitar dengan pendekatan pembelajaran mendalam untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Terus yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan materi ajar IPAS berbasis lingkungan sekitar dengan pendekatan pembelajaran mendalam dalam meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas 5 di sekolah dasar. Apakah Oke. cukup itu, Prof, atau harus ditambahi lagi? Ya, sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi tadi yang penting Bapak tahu bahwa di masing-masing itu masih ada uraiannya lebih banyak. Nggih. Ya, tadi misalnya yang pertama, kalau kalau bagaimana proses proses itu kan sudah ada di metode. Nggih. Nanti Bapak akan menggunakan R&D. Jadi menurut saya kok tidak perlu dipertanyakan.
karena Oh, nggih, nggih, nggih. sudah ditetapkan. Sehingga bagaimana kelayakannya tadi? Ya. Oh, nggih. Nah, jadi berarti kan tadi kelayakan dan efektivitas kan, Bapak kan dua hal itu ya. Nggih, betul. Oke. Nggih, Nah, tetapi di kelayakan itu nanti Bapak yang penting Bapak tahu bahwa untuk bahan ajar itu layak itu adalah yang pertama harus dari hasil validasi ahli, nggih. Nggih, gitu Prof. kan? Setelah itu Nggih, juga harus ada uji keterbacaan, kemudian ada uji kepraktisan misalnya menurut siswa. Berarti harus ada uji coba. Oke. nggih. Jadi Siap, artinya Prof. kalimat kelayakan itu dijawab melalui beberapa gitu ya kan. Berarti ada menurut validator ya, validasi ahli, kemudian mungkin lewat pendapat guru, kemudian juga pendapat siswanya. Seperti apa? Ya sehingga biasanya maka teman yang lain ada yang diuraikan bagaimana kelayakan itu eh, apa atau validitas isi. Kalau dari ahli kan materi, ya, materinya sudah betul atau Nggih, belum dan sebagainya. Nah, kemudian ada respon pengguna. Dilihat dari uji keterbacaan dan uji kepraktisan. Ya. Ada yang diuraikan, maksud saya begitu. Ya. Nah, kemudian yang nggih. efektivitas juga sama. Karena Bapak tadi adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan proses, kan begitu ya, dua, ya. Kan berarti ada Nggih, yang betul, Prof. mungkin dibecah apakah apa tadi bagaimana efektivitas bahan ajar bla 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 tadi dalam meningkatkan proses belajar ya atau proses pembelajaran kan gitu. Nah, kemudian yang kedua apakah atau bagaimana keefektifan penggunaan bahan ajar tadi terhadap hasil belajar siswanya. Nah, Nggih, nggih. Nggih, siap, Prof. kalau saya, kalau misalnya dua tadi Bapak yang penting sudah tahu, saya kok Nggih. lebih cocok tambahkan satu lagi, Pak. Nggih. Itu ada nomor satu, bagaimana karakteristik, Pak. Oh, Bagaimana nggih, nggih, nggih. karakteristik materi ajar atau bahan ajar yang berbasis deep learning yang Bapak kembangkan. Itu aja. Oh, nggih, siap, Prof. Jadi menurut saya kalau pengembangan itu biasanya dimulai dari itu. Seperti apa Pak yang saya desain gitu, ya. Jadi Nggih, bagaimana nggih, nggih. kalau yang Bunga itu modul ajar tadi kan misalnya Bu Sukma, bagaimana modul ajar berbasis computational thinking yang dikembangkan. Jadi nanti di modul ajar saya itu akan begini, begini yang umum itu adalah sudah jelas. Tapi saya akan tambahkan ini, di situ akan seperti ini, ada apanya lagi, ada apanya lagi. Itu adalah namanya spesifikasi. Ya, jadi bagaimana kelayakan atau bagaimana karakteristik, maaf, bagaimana karakteristik atau spesifikasi boleh. Ya, baru Nggih, kedua Prof. kelayakan, ketiga efektivitas. Oke, nggih, nggih, nggih. Ya, Siap, Prof. ya begitu, ya. Nggih. Jadi, Nggih. Matur nuwun, Prof. ya sami-sami. Segera, Nggih. segera. Gas, Chan. Nggih, siap, Prof. Oke. Mohon maaf, Prof. Tadi kurang jelas untuk yang di poin kedua tadi, napa, Prof? Yang pertama tadi karakteristik, yang ketiga efektivitas, yang kedua Yang napa, Prof? kelayakan, kelayakan. Oh, iya kan. Ya, kelayakan ada yang menyebut kelayakan, ada yang menyebut validitas, boleh. Jadi kalau validitas itu kan dari validator. Tadi yang pertama untuk menguji kebenaran materinya. Berarti kita butuh validator ahli materi. Gitu. Ya, tapi kalau untuk bahan ajar kan biasanya validator ahli juga sekaligus lah sudah bisa menilai bahan ajarnya. Misalnya kan begitu. Jadi tidak perlu ahli lain. Ya. Kemudian, nah, tetapi kalau yang misalnya membuat apa media augmented reality, ada yang membuat apa virtual reality atau yang lain untuk simulasi, misalnya, butuh ahli media, misalnya begitu, ya. Tapi kalau yang bahan ajar menurut saya kok eh, sudahlah, misalnya ada 3 ahli ya sudah 3 ahli itu meliputi isi dan eh, apa tampilan dan seterusnya itu ya itu medianya lah ahli medianya sekaligus ahli materi. Oke.
Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah uji coba. Jadi kelayakan itu tadi ada validasi ahli, kemudian dilanjutkan dengan uji coba skala kecil. Ya, skala kecil kepada siswanya, bagaimana keterbacaannya. Tapi kalau yang modul ajar tadi, tentu saja kalau yang RPP-nya itu adalah ke guru, nah yang siswa itu kan yang bahan ajar, LKPD, dan instrumennya. Ya, tapi kalau yang Pak anu, karena materi, berarti selain di guru juga semuanya di siswa. Nggih, yang Pak Wawan tadi, nggih. Kalau pengembangan standar, jadi artinya Bapak Ibu mau menggunakan ADDIE, mau menggunakan R&D, itu apa sudah standar urutannya. Maka kalau saya biasanya agak tidak cocok kalau di rumusan masalah bagaimana proses ya. Kalau proses itu kan ya sudah yang kita lakukan. Nathan. Nggih. Nggih. Bapak Ibu Prof, yang nggih, mohon monggo. maaf. Nggih, nggih, Tadi monggo. untuk yang bahan ajar bagaimana, Prof? Karena di sini sinyalnya terputus Oh, suaranya. yang pengembangannya. Nggih, untuk yang Oh, bahan ajar tadi, mm-mm. untuk apa? eh Validasinya ya, Prof. Nggih, validasi kelayakan tadi. Nggih, itu Nggih. ke ke guru sama ke responnya tuh ke siswa ya, Prof. Oh, maksudnya Respon pengguna. untuk validasi itu ke dosen nggih sebaiknya. Oh, Untuk nggih, maksud saya yang kelayakan, Prof. nggih betul, yang kelayakan. Oh, Nggih betul, nggih, nggih. yang kelayakan. Jadi kelayakan itu meliputi validasi ahli dan uji coba. Dinyatakan layak kalau ahlinya bilang sudah bagus, uji cobanya bisa diterima oleh siswa dan guru. Itu dinyatakan sebagai bahan ajarnya sudah layak. Ngaten. Oke. Tadi kalau yang pertama itu adalah karakteristik. Karakteristik itu seperti apa ya bahan ajar yang Bapak Ibu kembangkan. Karena kan Bapak Ibu melakukan inovasi. Pasti sudah apa merujuk pada bahan ajar yang sudah ada, tetapi Bapak Ibu menambahkan apa di sana? Ya, melakukan inovasi apa atau melakukan modifikasi apa. Sehingga itu yang akan dimunculkan di bagaimana karakteristik tadi. Ya, karakteristik itu adalah kekhasan dari materi atau bahan ajar atau modul yang Bapak Ibu kembangkan. Nah, setelah itu kan hasil dari desain, sehingga nanti setelah dibuat, dilakukan uji kelayakan. Sehingga di rumusan masalah yang kedua, bagaimana kelayakan. Nih. Jadi yang pertama tentu saja diberikan kepada ahli, ya. Yang saya sarankan tadi sebaiknya dosen, minimal 2, boleh dari pengujinya. Kalau saya biasanya kepada mahasiswa, sekaligus saja itu yang penguji, karena sudah membaca pada saat sempro, jadikan saja sebagai validator ahli. Begitu. Sehingga kan itu kan di situ kan juga memberikan masukan ya pada saat sempro. Ya, dicatat saja masukannya. Oh, ini kurang ini, sebaiknya diapakan. Itu sudah menjadi bentuk dari validator. Nggih. Jadi tidak harus mencari khusus begitu. Nggih. Mudah-mudahan dosen pengujinya kerso ya. Kadang kalau repot kadang-kadang ya nggak sempat gitu. Nggih. Ya, nah setelah itu disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Silahkan milih. Ya, jadi diminta masukannya. Ya, dan diberikan juga kepada siswa. Ini adalah untuk uji coba skala kecilnya dulu. Siswanya adalah siswa yang sudah pernah mendapatkan materi itu. Ya, jadi yang bukan mau diimplementasikan, ya. Jadi yang siswa lain yang sudah menerima materi tersebut sehingga dia sudah paham materi itu, Pak setidaknya sudah pernah tahu begitu. Sehingga kalau misalnya materinya adalah materi kelas 1, kelas 10 atau kelas berapa ya? SD itu kelas 1. Kalau yang kelas rendah misalnya ya, materinya kelas 1 ya tanyakan kepada anak kelas 2 begitu. Ya, jadi artinya yang dia sudah pernah, yang kelas 2 ya kelas 3. Ya, tapi dengan
petunjuk kita nggih dengan artinya kita dampingi apa ya yang belum bisa, yang sulit mana. Kalau misalnya membaca ini apa paham nggak gitu ya. Jadi oh kalau nggak paham Bapak Ibu catat. Oh ternyata dia tidak paham. Jadi kalau anak SD jangan diberi angket ya, kasih dia tidak mudeng diberi angket. Angket itu sebagai rambu-rambu Bapak Ibu saja. Apa ya yang mau saya tanyakan begitu. Ya, jadi Bapak Ibu catat catat saja dari jawaban atau tadi pendapat-pendapat siswa langsung. Kan berbeda kalau itu untuk mungkin SMA atau mahasiswa begitu ya kita berikan angket. Ya, tapi kalau kepada eh, tadi anak SD kalau saya lebih cocok mungkin apa ya kayak seperti panduan wawancara gitu. Jadi poin-poin apa yang ingin kita gali dari siswa tersebut. Kemudian langsung kita dampingi pada saat anaknya membaca, anaknya misalnya ada di situ ada tugas yang akan dicoba, misalnya ya kita ikuti saja. Kalau dia masih kesulitan, berarti kita harus melakukan revisi. Begitu. Maka Prof, tadi, nggih, Prof, nggih, saya izin nggih, bertanya, Prof. nggih, Baru ingat nggih, dari penjelasannya Panjenengan. nggih. Nah, kebetulan yang mau saya ambil itu kan kelas 6 ya, Prof. Untuk yang materi eh siswa yang sebelumnya kan sudah lulus, terus Nggih. bagaimana, Prof? Materi apa itu? Materi apa? Tata surya. Sistem tata surya. eh kok saya pikir Ibu bisa menggunakan anak SMP kelas 1 ya? Halo? Uji, ini Bu, nggih, Prof. Nggih. Oh, Uji, ujinya itu harus ke SMP berarti, Bu. iya, kalau kelas 6, ya kan berarti dia paham pemahaman mengenai sistem tata surya kan? Atau Nggih. ada misalnya ada siswa yang sudah lebih dulu apa ya? Mungkin bisa bisa itu apa eh, dengan Bapak Ibu guru yang lain mungkin beda Nggih. sekolah boleh. Jadi kan sistem tata surya didulukan misalnya gitu ya. Terus nanti Oh, Ibu yang belakangan, gitu bisa. nggih. Nggih, Prof. Monggo itu teknis saja, nggih. Artinya itu adalah untuk pelaksanaan secara teknis. Jadi artinya siswanya eh, kita apa yang kita uji cobakan tadi itu adalah yang setidaknya walaupun mungkin belum selesai nggak apa-apa. Maksudnya belum selesai yang punya ibu jangan dulu gitu loh misalnya. Ya, jadi di sana sudah jalan sekaligus kita gunakan walaupun belum sampai selesai karena kan kita nggak butuh ngetes, tetapi butuh seseorang yang sudah pernah, artinya dia sudah tidak bukan hal yang baru untuk kita minta pendapatnya. Apakah dia paham dengan materi yang kita susun tadi? Atau tadi kalau misalnya Ibu nanti elektronik, apakah mencoba-coba ini apa? Ada barcode yang harus dicoba, kemudian ada soal yang harus dicoba. Nah, setidaknya begitu itu kita menjadi dapat informasi apakah bahan ajar kita atau modul kita itu sudah dapat diterima dengan baik oleh siswa atau belum. Kalau belum, berarti kita harus melakukan revisi. Nah, proses ini nanti akan menjadi laporan Ibu. Jadi berdasarkan validasi ahli, ternyata ada masukan A, apa B, apa C, apa yang kemudian Bapak Ibu tindak lanjuti sudah memenuhi apa yang disarankan ahli. Nah, nanti tinggal di screenshot. Ini sebelumnya seperti ini, sesudahnya setelah saya koreksi atau revisi seperti ini. Nanti sebelumnya seperti ini, kemudian ada masukan ahli seperti ini, saya ubah seperti ini. Nah, diuji coba skala kecil sama juga. Jadi setelah ke siswa, oh ternyata siswa itu bingung ya kalau ada gambarnya hanya seperti ini. Ya, kemudian gambarnya dicarikan gambar yang lebih jelas misalnya. Berarti kan Ibu melakukan perubahan. Demikian pula nanti ada apa lagi? Ini kok tulisannya kecil-kecil sekali, nggak terlihat. Nah, kemudian besok Bapak Ibu besarkan. Itu tadi hasil dari uji cobanya. Oke. Begitu Bu Nabila. Tuh, Bapak Ibu Nggih. yang nggih. Nggih, Prof. Terima kasih. Oke, sami-sami. Bagaimana Bu Ruli?
Sudah, Prof. Yang kemarin saran dari profesor saya ajukan ke dosen pembimbing. Alhamdulillah di ACC ini masih proses ke bab 2, Prof. Nah, sip, 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 ya. Oke, berarti Ibu tadi judulnya apa? Sehingga bab 2-nya akan berbunyi apa? Nah, sekarang gitu. Oh, Kemarin, saya judulnya sebentar, eh, Prof. ya, Agak lupa, Prof. ya, maksud saya ini sekaligus juga untuk pembelajaran yang lain bahwa poin-poin yang harus muncul gitu loh, Mas saya yang harus Oh muncul. iya, Prof. Bab 2. Saya judulnya ini, Prof. Pengaruh model project based learning berbantuan media flashcard berbasis augmented reality terhadap pemahaman konsep dan kreativitas pada pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Insaf, pemahaman konsep dan apa tadi? Pemahaman Kreativitas. kreativitas. Nggih. Oke. Terus topiknya apa nggih? IPAS-nya, IPAS kelas berapa? IPAS-nya sistem tata surya, Prof. Masih yang tadi kelas 6 itu nggih, tata surya. Nggih. Oke, nah berarti ada berapa kata kunci di sini ya gitu kan? Oh iya, Prof. Jadi yang pertama tadi kajian pustaka dulu. Iya. Ya, yang kajian pustaka berarti Ibu mencari artikel-artikel PJBL, kan gitu ya? Nggih. PJBL yang meningkatkan pemahaman konsep, ya. PJBL yang meningkatkan kreativitas. Oh iya, Umum Prof. dulu tidak apa-apa. Jadi atau dua-duanya. Ada kan mungkin Iya. Project Learning meningkatkan pemahaman konsep dan kreativitas misalnya begitu. Iya. Itu juga dipakai. Iya. Ya, sebanyak mungkin carilah itu. Nah, Iya. kemudian lebih sempit PJBL berbasis flashcard. Iya, Prof. Ya, sudah ada Basis. belum? Cari lagi untuk konsep dan kreativitas. Bisa sendiri atau berdua. Iya. Kemudian PJBL AR. Apakah sudah ada belum? Gitu kan? Gitu. Tadi Iya, iya, cari Prof. lagi. Oke. Setelah itu adalah flashcard-nya sendiri dan AR-nya sendiri terhadap pemahaman konsep dan kreativitas. Dan pemahaman konsep dan kreativitasnya, Prof. Oke, oke. Jadi boleh sendiri-sendiri. Tadi sama seperti tadi. Bisa sendiri-sendiri atau dua-duanya. Oke. Iya, Prof. Ini untuk kajian pustaka. Sehingga tadi silahkan Ibu kajian pustaka kan bab 2 berarti kan 2.1. Iya. Kajian pustaka atau kajian pustaka bisa diberi nomor, misalnya 411 gitu adalah berkaitan dengan PJBL terhadap pemahaman konsep dan kreativitas. Iya. Berarti Artikelnya dapat apa saja. iya. Setiap poinnya itu diberi judul ya, Prof. Boleh boleh dibuat tadi dengan diberi subjudul. Iya, iya. Tapi boleh juga dalam bentuk paragraf. Oh, iya, Prof. Jadi langsung gabungkan. Jadi kan tadi misalnya yang PJBL terhadap pemahaman konsep dan kreativitas dapat 10 Iya. artikel. Misalnya kan gitu. Iya, iya. Masing-masing ambil simpulannya saja bahwa ini benar meningkatkan pemahaman konsep pada materi apa, siapa tahun berapa. Gitu. PJBL meningkatkan pemahaman konsep temanya lain, misalnya temanya pada fotosintesis, misalnya kan begitu, siapa tahun berapa. Itu bisa dijadikan satu. Oh, iya, Prof. Ya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terbukti bahwa PJBL dapat meningkatkan pemahaman konsep pada materi. Tadi apa misalnya IPAS, IPAS. siapa tahun berapa, kurung, koma, materi fotosintesis siapa tahun berapa gitu ya. Kemudian mungkin Iya. ada yang IPS misalnya dapat meningkatkan pada materi IPS siapa tahun berapa. Ngerti Masnya? Sehingga walaupun dapat 10 tidak usah diuraikan satu-satu. Kalau yang sekiranya itu adalah depannya sama, yang berbeda belakangnya saja, itu tinggal oh ini siapa tahun berapa. Ini lagi siapa tahun berapa. Mungkin ada yang sama juga kan? Yang Iya, Prof. PJBL meningkatkan pemahaman konsep. Siapa tahun berapa dan siapa tahun berapa. Ngaten. Iya, Prof. Jadi tidak usah Bapak Ibu untuk kajian pustaka itu ditulis oh apa pretestnya sekian, kemudian postnya sekian tidak usah. Oh. Jadi yang diambil simpulannya saja bahwa PJBL berbasis flashcard misalnya dapat meningkatkan pemahaman konsep pada materi X.
Ya, siapa tahun berapa. Begitu. Maksudnya kan artinya langsung langsung di kesimpulannya. Jadi tidak usah, oh ini yang ternyata setelah digunakan itu dapat meningkatkan ketuntasan klasikal 70%. Nah, tidak usah. Artinya itu kan meningkatkan. Yang penting kalimat meningkatkannya itu. Nathan. Nggih. Oke, Prof. Oke, Nggih. Prof. Terima Jadi kasih, Prof. nggih, itu kajian pustaka poinnya itu nanti di teorinya juga sama poinnya itu. Oh, di kajian teori berarti poinnya juga Sama. PJPL, kemudian SJBL, pemahaman konsep sendiri-sendiri atau nggih, digabung, Prof? sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Kalau di landasan teori sendiri-sendiri. Oh iya, J. Oke, jadi kan PJBL itu apa, teori menurut teori, sintaknya bagaimana dan sebagainya gitu kan, itu kan teorinya. Iya, Nanti yang Prof. namanya pemahaman konsep itu apa, kemudian indikatornya apa saja. Yang penting itu indikator. Kalau pemahaman konsep itu nanti indikatornya apa saja, merujuk pada siapa. Oh, iya, Prof. Ya, itu nanti yang akan jadi instrumen. Nanti yang kreativitas juga menurut siapa kreativitas itu adalah begini-begini ini indikatornya apa saja. Itu yang nanti akan jadi instrumen untuk menilai. Oh, iya, Prof. Oke, ngaten Oh, nggih. Prof, berarti untuk instrumen untuk pemahaman konsep itu bisa soal pilihan ganda tidak ya, Prof? Saya masih agak bingung. Boleh, boleh. Yang Oh penting iya, indikatornya masuk. oh iya, Prof. Ya, jadi indikatornya di teorinya di bab 2 disebutkan dulu, Oke. nanti akan muncul jadi kisi-kisi soal. Oh iya, Prof. Oke, jadi indikatornya harus masuk di kisi-kisi, dari kisi-kisi muncullah soal. Oh Kan iya, itu. Prof. Ya. Soalnya boleh pilihan ganda, boleh IC. Misalnya seperti itu, nggih. Lah, ibu mau pilih pilihan ganda, ya nanti sebutkan pilihan ganda dengan opsi berapa, jawabannya yang betul berapa. Misalnya kan begitu, itu nanti disampaikan terlebih dahulu. Iya, Prof. Siap, Oke. Prof. Untuk yang kreativitas itu berarti Itu observasi ya. observasinya, Prof. Oke. Dengan rubrik itu nih, Prof. Nya. Ye, betul. Jadi Iya, iya. tadi kan ada indikator kreativitas dulu. Misalnya, Iya. oh kreativitas itu adalah misalnya orisinil, kemudian tadi yang apa cenderung fleksibel dan sebagainya. Lah, Ibu nanti uraikan di kisi-kisinya yang diobservasi untuk mewakili indikator tadi adalah apa. Oh iya. Apakah dari produknya atau dari sikapnya. Jadi indikator jadi tergantung pada ibu menulisnya di bab 2 itu apa, ikuti jadi instrumennya. Iya, Prof. Baik, Prof. Oke, sip segera Iya, langsung. Prof. Terima kasih ya, Prof. Sami-sami. Oke. Monggo Bapak Ibu masih ada? Nggih, Prof, Oh, J. sambil tadi nggih. Ini tadi dari Bu Ruli ini sangat menarik ke bab 2 nggih, Prof. Ini J. saya napa nggih, jur rada ada gambaran sedikit ini, Prof. Berarti untuk bab 2 itu kita mulai dari misalnya saya itu mulai dari pengertian materi ajar itu apa gitu nggih, Prof. Ya, jadi Nggih, pertama nggih. tadi materi ajar itu yang dimaksud dengan materi ajar itu yang seperti apa? Yang Nggih, nanti nggih. yang nanti mungkin mungkin ada ahli A, si A menyatakan apa, si B menyatakan apa, dan nanti Bapak mau ikut yang mana? Di akhir itu Oh, nggih, nggih. menyebutkan bahwa nanti materi ajar saya adalah merujuk pada siapa tadi gitu ya yang sudah disebutkan mungkin dengan menambahkan deep learning. Nah, deep Oh, learning itu nggih. apa? Nanti jadi sub sub sendiri, sub judul sendiri. Oh, nggih. 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 Ya. Misalnya begini, Prof. Ini Oke. saya dari Oke. Prof tadi menjelaskan. Jadi misalnya kalau saya membuat misalnya materi ajar itu apa, terus nanti bentuk materi ajar itu seperti apa saja, gitu nggih. Terus Boleh. fungsinya dari materi ajar itu apa dan nanti baru pengembangan materi ajar itu apa. Terus baru disebutkan ke lingkungan sekitar itu apa, terus yang terakhir nanti deep learning itu apa dan nanti pada akhirnya ke materi pembelajaran atau materi ajar itu yang dikembangkan dengan berbasis lingkungan sekitar dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu Ya. apa sih itu terlalu panjang Oke. nggak, Prof? Kira-kira? Enggak, ya emang begitu. Nggih, Iya, nggih, jadi nggih, nggih. pada akhirnya nanti digabung. Jadi kan tadi kan baru pengertian tunggal semua. Nah, setelah itu
yang akan Bapak kembangkan tadi adalah materi ajar yang bla 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 ada deep learning-nya. Nah, itu yang nanti seperti apa? Itu desain awal, Pak. Itu namanya Bapak nanti Nggih. karakteristiknya itu muncul dari situ, Pak. Oh, Yang nggih, tadi nggih, nggih. pertanyaan pertama itu Nggih. adalah karakteristik itu kan tadi, oh nanti akan saya seperti ini kan, ininya masuk dari ini ada tambahan ini dan sebagainya lah. Implementasinya nanti di metode yang akan Oh, nggih. jawab atau akan menjawab spesifikasi materi ajar Bapak itulah. Itu ya Mas, jangan gitu. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, matur nuwun, Prof. Terima Oke, kasih sekali. sami-sami. Sampun cekap. Bapak Ibu Ibu yang sebentar. lain tahu ini mendengar atau tidak. Oh, nggih, Pak Yosef, monggo. Mohon maaf Ibu off cam. Nggih, nggih, monggo. Eh, menjelang mau maghrib sekedar merangkum tadi garis Nggih, besarnya nggih. dari Mbak Rolita dan Mas Wawan. Nggih, Intinya di bab 2 tadi, nggih. apapun judulnya kita harus memahami kata kuncinya, yang kata kuncinya itu harus dijabarkan di bab 2 itu dengan landasan-landasan teorinya atau merujuk referensi-referensinya itu ya Prof ya. Nggih, betul. Nggih. Oke. Jadi Sehingga yang itu perlu nganu Pak, yang perlu kan jadi ada dua jenis. Nanti yang pertama mm, itu kajian pustaka istilahnya atau tinjauan pustaka yang 2.1 dari bab 2. Kemudian yang 2.2 itu adalah landasan teorinya. Untuk yang kajian pustaka itu didasarkan pada hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi nggih, tadi nggih, nggih, yang nggih. artikel-artikel tadi. Jadi kata kuncinya Mm, sama. Sama seperti tadi, dasarnya adalah kata kunci. Kemudian yang landasan teori ini yang berdasarkan teori-teorinya. Begitu. Oke Bu, berarti yang 2.1 tadi saya konfirmasi lagi, Oke. berarti yang eh, penelitian-penelitian yang terdahulu yang relevan dengan judul tadi. Betul. Oke. Nah, Sip. Sip. sedangkan eh, subbab yang kedua tadi, misalkan 2.2 Oke. menjelaskan dari poin-poin kata Poin. kunci tadi. Betul. Oke. 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 Oke Ibu, terima kasih. Matur Sami-sami. nuwun. Oke. Ya. Prof, boleh izin bertanya sebentar, Prof. Oh, monggo, Bu Sylvia. Oke. Hmm, nggih. Saya kan pengembangan kemarin itu saya bandingkan panduan pengerjaan tesis yang lama dan yang baru. Di panduan yang baru itu tidak ada untuk pengembangan, Prof, adanya mix method. Jadinya seperti apa ya, Prof? Enggak, beda-beda. Itu dua yang Oh, berbeda. Mungkin mungkin tuh kelewat aja, mungkin kok nggak ada nggih. nggih, sih itu Karena saya lihat kok tidak ada. oh nggih, mungkin 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 terlewat. Tapi maksudnya itu beda, dua hal yang berbeda. Nggih. Jadi kalau Ibu memang pengembangan itu enggak apa-apa, ikuti yang lama Sama tidak. ya, Prof ya. Oke, jadi pokoknya yang namanya mengembangkan itu adalah kita mendesain suatu produk tertentu dengan proses atau langkah-langkah sesuai metode yang kita pilih, apakah itu R&D ataukah ADDIE atau mungkin ada yang menggunakan langkah Boolean, apapun. Yang penting nanti kita sebutkan di metode di bab tiganya. Jadi misalnya tadi dalam proses pengembangan bahan ajar ini adalah merujuk pada langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah atau desainnya itu adalah dari box and goal misalnya untuk R&D-nya. Kan mungkin R&D ada yang apa merujuk pada Sugiono misalnya kan begitu monggo silahkan. Tapi yang penting konsisten dengan yang dirujuk itu. Nggih. Berarti mengikuti panduan yang lama ya, Prof ya? Nggih, nggih, betul. Oh, Nggih. nggih. Ada, nggih. Karena beda, mix method itu beda, nggih, dengan pengembangan. Hmm. Nggih. Ya, Prof, mau tanya lagi. Kemarin Nggih. saya sudah sempat membuat tes literasi sains. Lah, itu saya coba saya kan mau ngambil data di kelas 4. Saya sudah Nggih. coba ambil data uji apa untuk menilai validitas dan rea- apa sih, Prof? Reliabilitas. Reliabilitas itu di kelas 5. Lah, Nggih. tetapi yang bisa dipakai itu hanya 5 soal. Nah, nanti kalau misalnya saya ngembangkan soal lagi, saya uji cobakan ke mereka, itu nggak apa-apa, Prof. Nggak Pakai apa-apa. soal yang lama, Nggih, nggak ditambahin. apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Nggih. Terus kemudian yang tadi kok yang bisa dipakai itu tahunnya sudah bisa yang bisa dipakai 5? saya coba di Anates itu.
Prof. Oh, nggih. Tapi kita kan juga bisa melakukan revisi pada yang tidak bisa itu. Iya. Oh, berarti Mungkin tinggal diperbaiki ya, Prof ya, ya. makanya juga dicek juga. Misalnya tadi mungkin tingkat kesulitannya terlalu tinggi, misalnya kan begitu. Ya, jadi mungkin siswanya jadi kesulitan dan nanti kalau kita tahu tadi terlalu sulit, maka mungkin kita turunkan jenjangnya. Jadi Hmm. tidak mungkin ini kok mungkin perlu pemikiran yang berlipat-lipat, misalnya kita turunkan gitu. Jadi bisa merevisi dari yang sudah ada. Direvisi. Oke. Nggih, Tapi Prof. yang mau menyusun lagi ya boleh. Oh, Mau menyusun. direvisi saja, Prof. Oke. Nggih, Prof, sampun. Terima kasih Oke, banyak. kami mudah-mudahan lanjut nggih segera. Udah. Cekap rumiyin Bapak Ibu. Cekap, Prof. Siap, nggih. Jadi Siap, Bapak Prof. Ibu, mudah-mudahan Terima ini kasih. Bapak Ibu nggih, sami-sami Pak Wawan, Pak Yosef, nggih. Jadi Bapak Ibu yang lain juga mudah-mudahan sambil mendengarkan apa yang kita diskusikan, ya. Jadi nanti bisa di masing-masing mengembangkan. Ini baru sampai tadi proses yang kita rencanakan sampai dengan landasan teori. Ya, nanti bab 2 masih ada satu, yaitu yang kita sebut sebagai kerangka berpikir. Ya, Rangka berpikir. kerangka berpikir. Jadi nanti yang penting ini dulu tadi sampai landasan kajian pustaka dan landasan teori sudah paham dulu. Ya, jadi apa yang harus diisikan di sana itu adalah berupa kata-kata kunci ya dari apa yang ada di judul. Ya, kemudian nanti kerangka berpikir itu kalau saya sederhananya adalah ringkasan dari latar belakang sampai dengan mengapa judul itu muncul. Itu saja. Tapi biasanya dibuat dalam bentuk skema. Nggih. Nanti itu ya. Mungkin mekatan demikian Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan, nggih. Mudah-mudahan apa banyak lagi yang bisa kita diskusikan. Ya, Bapak dan juga Bapak Ibu banyak juga yang mungkin sudah mulai menampilkan juga, nggih. Ada Nggih, mengkonsultasi Prof. sudah dalam bentuk tulisan. Nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri untuk perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan masih berkesempatan untuk saling berbagi lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilahkan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Terima banyak, kasih, wabarakatuh. Prof. Prof. Sehat Terima selalu, Prof. Terima Prof. kasih Terima kasih banyak. banyak, Prof. Oke, Sehat-sehat, Prof. oke, matur nuwun. Ye, izin Bapak Ibu, Assalamualaikum. Nggih, Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ruli.